Oke guys, di video ini akan tampil 3 data-data penting untuk lo semua maniak bola partai Denmark melawan Finlandia. Jangan kemana-mana, kita bakal kupas tuntas. Simak terus. Hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Terima kasih buat teman-teman yang baru gabung atau yang udah gabung atau yang nungguin. Oke, langsung aja nih. Kita mau bahas partai selanjutnya dari Euro 2021. Itu di masih round pertama ya, di tanggal 12 juga. Partai Denmark melawan Finlandia itu tanggal 12 Juni, jamnya jam 23 atau 22 nih. Ya kurang lebih pokoknya besok lusa lah ya, lusa main gitu kan. Kira-kira teman-teman udah ada feeling belum misalkan mau, atau teman-teman udah emang ngefans berat sama Denmark atau Finlandia, bahkan ini ya walaupun misalkan tim nggak unggulan juga pasti ada aja fansnya ya, benar kan? Oke, jadi buat teman-teman semua ini bakal gue tampilin 3 tabel data yang udah gue rekap, yang siapa tahu bisa membantu teman-teman semua untuk memberikan informasi atau bahkan bahan gitu kan buat teman-teman berpikir gitu. Jadi supaya nggak sembarangan ngomong gitu kan soal bola tapi nggak ada datanya gitu ya. Kalau gue harus ada datanya guys. Jadi ini data pertama, langsung aja nih kita lihat data pertama. Teman-teman bisa lihat. Oke, di Denmark Finlandia. Bentar guys, gue juga sambil nyari nih di laptop. Oke, nah Denmark Finlandia udahlah. Kita lihat Denmark ini unggul dari segi apapun di tabel pertama ya. Gak ada yang kalah kecuali kebobolan ya kan, ya jelas lah gitu kan, kebobolan lebih banyak, Finland 8 gitu, jelas. Denmark menang segala macamnya udah jelas. Jadi ini Denmark bisa mendominasi banget ini nanti pertandingannya nih, karena gawang Finland ini paling banyak ya di antara semuanya yang kebobolan nih, dari mungkin yang udah gua rekap sebelumnya nih mungkin. Terus teman-teman lihat di tabel kedua nih, shots on goal, terus complete pass, dangerous attack, free kick, corner kick. Jadi buat teman-teman yang baru gabung gitu kan, complete pass itu adalah yang operannya sukses, dangerous attack itu adalah operan yang berbahaya atau serangan yang berbahaya di sepertiga zona lawan, artinya udah mendekati kiper lawan, itu adalah serangan yang berbahaya ya. Jadi ini udah gua rekap angka-angkanya, kita lihat sedikit, lihat 24, 2544, 270, 63. Ini nggak ada yang unggul ya. Finland juga di tabel kedua ini malah udah dibolong semua untuk Denmark. Jadi terus di tabel ke terakhir nih di jumlah menit ya. Jadi kita lihat nih semuanya di menit gol. Teman-teman lihat semuanya tuh ada satu yang menonjol, Denmark itu di menit ke 46 sampai 75. Nah guys, nah ini ya, jadi kita lihat semuanya, kita udah lihat. Nah tabel-tabelnya kita udah lihat. Kita sedikit ngobrol-ngobrol untuk masing-masing dan kita kira-kira terawangan seperti apa gitu kan untuk partai Denmark Finlandia ini berdasarkan data-data yang udah tadi teman-teman lihat gitu kan. Nah jelas kalau misalkan ini kemungkinan besar adanya Denmark ini adalah menguasai jalan yang pertandingan udah pasti gitu kan, apalagi complete passnya dia tuh 2500 dan attack-nya juga jauh unggul di atas semuanya. Cuman ini untuk free kick sama corner kick, nah ini nih ada rapat gitu ya, mirip-mirip gitu kan, nggak jauh beda gitu selisihnya, 7 sama 24 sama 25 itu selisihnya sedikit untuk free kick dan corner kick. Jadi kemungkinan gitu kan, walaupun misalkan diserang terus siapa nih Finlandia, jadi ketika nyerang dia tuh apa ya, efektif gitu kan, efektif sampai dengan bisa mendapatkan corner kick yang juga nggak jauh gitu sama Denmark gitu kan. Jadi kemungkinan jumlah corner kicknya juga rapat, free kicknya juga nanti rapat nih kalau prediksi gua gitu ya. Kayaknya ini rapat ini untuk corner kick dan free kicknya. Dangerous attack yang nggak jauh beda, mungkin prediksinya mungkin ball positionnya antara mungkin sekitar 5743 gitu ya. Terus kalau misalkan ininya nih, lihat di peluang-peluangnya
Denmark ini nggak terlalu apa ya, nggak terlalu unggul di menit-menit awal gitu. Dia nggak 15 menit awal itu dia mentah gitu ya. Kalau data yang sebelum itu dia nggak terlalu ngegas di menit-menit awal. Dia mulai nanjak itu di menit 15 ya, kalau bola jalan gitu ya, bola jalan tuh di menit 16 sampai ke 30 baru tuh ada sedikit apa ya, pengalaman atau yang udah itu ada gebrakan gitu kan, dia menit ke 16 sampai 30 gitu kan. Tapi Finlandia juga mirip-mirip sama gitu, dia di menit awal juga santai-santai aja gitu kan, nggak ada ininya, nggak ada gasnya gitu. Nah terus kalau kita bagi dua ya, babak pertama sama babak kedua, ini kalau lihat di tabel babak pertama nih, 45 menit pertama itu 7 berbanding 2 ya, 1-4-2 untuk Denmark dan 2 untuk Finland. Berbanding 10 ya, babak keduanya untuk Denmark, berbanding 3 untuk Finland. Jadi gue bagi 2 sebenarnya itu kalau teman-teman lihat. Jadi ini lebih banyak Denmark itu ngegolin di babak kedua ya, terutama di menit 46 sampai 75. Ini menonjol banget angkanya semuanya. Itu menit-menit Denmark unjuk gigi. Jadi kalau misalkan mesin gitu ya, kalau misalkan udah babak pertama kurang memuaskan atau biasa-biasa aja, mungkin setelah masuk rehat turun minum, itu pelatihnya entah dia omongin apa gitu kan, lo yang bener, lo harus gini, lo harus gitu, itu pada ngedengerin gitu kan. Terus langsung keserap, babak kedua dia ngegas langsung tuh di menit 46 sampai 75 gitu kan. Buktinya tuh unggul sendiri angkanya guys, 8. Jadi agak jauh gitu. Jadi mungkin pelatihnya itu motivator kali ya, atau apapun itu terjadi, mungkin habis babak pertama itu pada video call nelfon bini pacarnya atau siapapun gitu kan, terus udah jadi semangat atau gimana, nggak ngerti gitu kan. Jadi angkanya ini 8 ini terlihat beda gitu kan. Jadi kemungkinan akan seperti itu gitu patternnya, polanya gitu ya. Tapi nggak tahu lah, wallahu alam semua juga. Itu cuma sekedar bayangan gue memprediksi atau sekedar ya iseng-iseng aja gitu kan, apa ya gitu kan, kok menit ke-45 ini dia menjulang sendirian gitu. Tapi ya wes lah. Jadi teman-teman, kalau misalkan ngeliat apa ya partai ini gitu kan, Finland ini kayaknya bakal bermain habis-habisan, bertahan gitu kan, bakal digempur habis-habisan. Dia mungkin akan jadi bulan-bulanan lawan-lawannya gitu kan, mungkin gitu ya, ya nggak tahu, tapi ya sepertinya prediksi gua gitu kan, akan jadi bulan-bulanan gitu kan, sekuat-kuatnya dia bertahan ya, seperti lo yang bertahan tanpa kejelasan gitu ya. Wah, oke guys, jadi Denmark bisa, kalau dia hoki tendangannya masuk semua gitu ya, bisa golnya lebih daripada 2. Jadi gue prediksi nih guys, langsung masuk ke prediksi. Menurut gue, prediksi gue nih Denmark bisa unggul di menit baru bisa unggul gitu ya, unggul jauhnya mungkin di babak kedua. Dia mungkin skor 3-0 lah buat Denmark. Kalau Finland, gue pikir kalau misalkan dia sedikit hoki pun menahan imbang udah bagus ya. Menahan imbang dia misalkan 1-1, 0-0 atau 2-2 udah hebat lah kalau menurut gua. Itu luar biasa buat Finland. Sorry buat fans Finland ataupun siapapun yang mendukung Finland, tapi ini gua bicara data ya, mudah-mudahan aja salah gua ya. Oke guys, jadi buat teman-teman semua, ini hanya sekedar menampilkan data yang udah gua rekap sendiri gitu kan, gua olah, terus kita belajar untuk mengutarakan gitu ya, memprediksi atau segala sesuatunya guys ya. Jadi kalau misalkan Anda lihat ini anak-anak gua, jadi kalau misalkan konten ini ya membantu teman-teman semua untuk memberikan informasi penting nih buat teman-teman semua nih ya, para maniak bola yang nggak sabar untuk nungguin Euro, tetap di channel ini dan berikan dukungan kalian untuk klik tombol subscribe, bagikan ke teman-teman kalian yang mungkin fans berat atau mungkin ibaratnya biasa main bareng gitu ya di PS atau apa segala macam. Ya udah, pokoknya rayakanlah euforia Euro ini. Mudah-mudahan di partai selanjutnya gua akan tetap kembali bikin konten seperti ini. Kita cuap-cuap bareng, kita analisa bareng, kita lihat datanya bareng, dan seperti apa nanti data yang akan kita tampilkan, kita udah rekap segala macam. Ya, sekian dari gua.
Mudah-mudahan video ini bermanfaat, memberikan informasi penting buat teman-teman semua. Jangan lupa diklik tombol subscribe ya, oke. Sampai ketemu di partai selanjutnya, itu adalah Rusia dan Belgia ya. Belgia kayaknya. Rusia dan Belgia. Ya, oke. Kita nanti ketemu di partai Rusia dan Belgia besok. Oke guys, sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapapau.